Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina minkum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wa syukurulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga alhamdulillah di sore hari waktu Qatar dan tentunya di Indonesia waktu malam ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri pengajian sore ini yang insyaallah nanti akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama membuka acara pengajian Tarhib Ramadan ini dengan sama-sama membuka dan membaca dengan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dubes RI untuk Qatar, Bapak Ridwan Hasan. Yang terhormat dan yang kami hormati Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Bapak-bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara pengajian kita sore ini, maka mari kita sama-sama mendengarkan tilawah dan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan langsung oleh Ananda Sultan Al-Sabir dan terjemahannya sari tilawahnya dibacakan nanti oleh adinda kami Zahra Afifah. Kepada Ananda berdua dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu
dalam beberapa hari tertentu. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan berpuasa bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan Bazli bro ngeji. Al-Quran Bazli bro ngeji. Bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda berdua, Sultan El Sabir dan Ananda Zahra Afifah. Untuk diketahui oleh kita semua, baik yang di Qatar maupun tentunya yang di Indonesia ya, bahwa yang barusan melantunkan ayat suci Al-Quran adalah seorang pelajar di Qatar, ya, pernah menjuarai beberapa kompetisi ataupun perlombaan. Di antaranya adalah lomba nasyid antar sekolah yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Tinggi di Qatar sebagai juara pertama. Kemudian pernah menjuarai MUFI, juara 1 lomba Tartil Al-Quranul Karim yang diadakan oleh IMSKA kerjasama dengan KBRI. Kemudian Ananda Afifah, umur 9 tahun, juga seorang pelajar dan pernah menjuarai beberapa kompetisi ataupun perlombaan. Itu selama 3 tahun berturut-turut. Itu juara tartil pertama pada 2020, 2021, dan 2022. Dan terakhir kemarin juara 1 lomba pidato tahun 2022 yang diadakan oleh IMSKA Permika bekerja sama dengan KBRI. Itu sekilas tentang Ananda berdua yang barusan membacakan tilawah dan membacakan terjemahannya. Bapak Dubes yang terhormat serta Habib Syekh yang kami hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Permika, Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Qatar, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Syarnubi Patah. Kepada beliau dipersilahkan. Bapak Nubi.
Bapak Ruby, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pada Bapak Moderator, Ustadz Ahyar. Terima kasih pada Bapak-Bapak semua. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Ridwan Hasan serta keluarga. Yang terhormat para staf KBRI yang sudah hadir, baik ada online ataupun yang offline. Yang terhormat Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab yang nantinya akan memberikan ceramah atau siraman rohani kepada kita semua yang bertema bulan Ramadan, bulan kegembiraan. Saya sendiri mengucapkan mohon maaf karena baru join karena ada suatu dan lain hal. Kelihatan berarti aku jalan ya. Pada sore kali ini, alhamdulillah tak terasa bulan Ramadan akan bertemu dengan kita semua. Kalau di Qatar mungkin tinggal beberapa jam lagi ya. Insya Allah nanti malam kita mengadakan tarawih bersama. Namanya siapa? Baik. Bulan Ramadan ini kalau di Qatar ini yang saya rasakan adalah bulan Ramadan yang 2 kali yang kita tidak bisa melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Alhamdulillah tahun ini, bulan Ramadan tahun ini kita sudah diizinkan melakukan sholat tarawih di masjid. Insya Allah kita akan melaksanakan tarawih di masjid bersama-sama dan juga bersama keluarga. Karena selama ini 2 kali berturut-turut masa pandemik kita menjadi imam di rumah masing-masing. Saya mengucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada semuanya. Tidak banyak yang saya ucapkan. Kami dari Persatuan Masyarakat Indonesia hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang telah berusaha, khususnya KBRI yang telah berusaha mensukseskan Tarhib Ramadan kita pada hari ini. Banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama persiapan Ramadan dan insya Allah nanti banyak juga kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan nanti. Semoga bapak-bapak semua baik yang ada di Qatar dan di Indonesia bisa mengikuti dengan hikmah dan insya Allah mendapat pahala yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir mungkin sedikit saya ada pantun barusan saya bikin ini. Bunga melati di taman sungguh indah, semua menjadi hiasan. Indahnya Ramadan di hadapan sudah. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya sebagai Ketua Permika. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Permika Bapak Ahmad Syarun Bifatah. Terima kasih kami ucapkan. Sambutan yang kedua, yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Ridwan Hasan. Kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Ahyar.
Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya menggema, Pak Dubes. Tes. Ya, masih. Tes. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa dalam suasana yang cerah di satu majelis yang mulia. Dan pada sore hari ini adalah kebahagiaan kita semua, satu kehormatan besar buat kita. Kita sebentar lagi akan mendengarkan tausiah, nasihat dari guru mulia kita, Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf, hafizahullah ta'ala wa akramah, yang akan menjadi penceramah kita pada sore hari ini. Saya tadi pagi sempat bersilaturahim dengan beliau, dan saya merasakan satu kesejukan yang luar biasa. Banyak nasihat yang saya dapatkan dari beliau, tapi saya tidak boleh egois. Kalau nasihat itu saya dengarkan untuk saya sendiri, kasihan saya dengan jemaah yang lain. Jadi ini adalah satu jalan keluar yang sangat baik. Dan Habib Syekh, saya juga merasa bangga ada persamaan di antara kita. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Saya Ridwan Hasan bin Abdul Qadir Hasan. Jadi ada sama-sama orang tua kita punya nama yang sama. Yang terhormat Bapak Sarmuti Fatah selaku Ketua Permika, Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Qatar. Yang terhormat para ketua kelompok masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus Majelis Taklim, kajian pekanan Taman Pendidikan Al-Quran Indonesia di Qatar. Yang saya banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang berkenan hadir dalam acara ini, baik secara online maupun secara offline. Habib Syekh di depan kami, di ruangan ini, tidak kurang dari 40-50 orang duduk bersama, karena kita tidak bisa dalam jumlah yang lebih besar, masih ada prokes yang harus kita jaga. Tapi minat untuk hadir sangat besar sekali. Selain tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, saya juga merasakan bahwa insya Allah dalam 1-2 hari ini, kalau di Indonesia sudah diputuskan, puasa akan dimulai pada tanggal 3 April, 1 Syawal bertepatan 3 April. Di sini belum ada keputusan, baru akan ada keputusan mungkin dalam beberapa jam ke depan. Tapi kapanpun kita mulai berpuasa, kita merasakan ada satu rahmat yang luar biasa. Setelah menjalani pandemi selama hampir 3 tahun, kita memperoleh kesempatan untuk memasuki lagi bulan suci Ramadan. Satu kesempatan yang belum tentu semua orang dapatkan. Dan ini adalah satu kesempatan yang sangat mulia. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar, selaku duta besar di sini dan selaku sesepuh barangkali dapat saya katakan dari anggota masyarakat di sini, kami menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Habib Syekh yang telah berkenan untuk memberikan tausiah pada kita pada sore hari ini. Dan juga saya ingin menghimbau kepada kita semua agar Ramadan ini dapat menjadi madrasah bagi kita, selain menumbuhkan ibadah-ibadah yang khas, yang memang itu sudah menjadi kewajiban kita sehari-hari dalam rangka hablum minallah, maka marilah juga kita tumbuh kembangkan kesalehan sosial kita melalui kepedulian kepada orang banyak. Dan itu tidak terbatas pada sesama muslim, bahkan juga kepada non-muslim. Karena memang itu adalah hablum minan nas. Karena Islam pada dasarnya adalah rahmatul lil alamin, untuk kebaikan bagi semua pihak. Bapak dan Ibu sekalian, diaspora Indonesia, Habib Syekh dapat saya laporkan, kita di sini berjumlah 17.000 jiwa yang bekerja di berbagai macam tempat. Sebagian ada yang berkeluarga, jadi ada anak-anak dan cucu yang lahir di sini. Dan sebagian dari mereka, alhamdulillah, dengan berbagai macam tantangan yang ada, tetap mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan dan aktivitas-aktivitas yang menyangkut kebangsaan dan keagamaan kita. Nah, dalam kesempatan ini, saya sangat mengharapkan sekali lagi pada diaspora Indonesia, saya menghimbau
gunakanlah bulan suci Ramadan ini sebagai ajang yang lebih baik lagi bagi kita untuk dapat berkontribusi, dapat memberikan amal kepada masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang berada di tanah air, yang masih dihadapkan pada berbagai macam kesulitan, apakah kesulitan yang berkaitan masalah kesehatan, masalah gempa bumi, dan sebagainya. Jadi, lakukanlah kesalehan sosial sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah SWT. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama masyarakat Indonesia di Qatar, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Habib Syekh dan keluarga selalu dirahmati dan dilindungi Allah SWT. Demikian juga kami kalau berdoa untuk Habib Syekh, kami tidak mau hanya berdoa sepihak Habib Syekh. Habib Syekh juga kami minta untuk mendoakan kami semua. Sehingga tidak ada kesenjangan di antara kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dubes atas sambutannya, nasihat-nasihatnya. Semoga bermanfaat kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, baik yang ada di Qatar maupun yang ada di Indonesia, tibalah saatnya kita akan mendengarkan tausiah Tarhib Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf dengan tema Tarhib Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita ilmu yang bisa kita amalkan selama Ramadan, juga di luar Ramadan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami persilahkan kepada Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf sekilas tentang beliau, bahwa beliau berasal dari Surakarta, Jawa Tengah ya. Dan beliau sekaligus mudir atau pimpinan Majelis Shalawat Zikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tidak memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada Al-Mukarram Habib Syekh untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, dan kita bersyukur di sore hari ini, kalau di Indonesia di malam hari ini, kita bisa berjumpa di dalam wadah tarhib menyambut kedatangan bulan Ramadan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Duta Besar kita, Bapak Ridwan Hassan, serta seluruh staf KBRI dan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Qatar. Alhamdulillah, tadi pagi atau tadi siang saya telah bersilaturahmi dengan Bapak Duta Besar kita. Saya sepantasnya memanggilnya Amir Ridwan. Saya yakin apa yang disampaikan beliau tadi pagi kepada saya membuat saya juga gembira. Karena saya bisa berkomunikasi dengan seorang yang luar biasa. Dan insya Allah Bapak Ridwan kita selalu terjaga dan dapat menjalankan tugas amanat dengan baik. Dan insya Allah seluruh warga Indonesia yang ada di Qatar semua terayomi dengan adanya Duta Besar kita Bapak Ridwan Hassan dan seluruh staf KBRI.
Alhamdulillah, tadi pagi beliau juga menyampaikan, Habib, saya ingin juga mendengar lantunan sholawat Habib. Insya Allah nanti kita akan bawakan sholawat-sholawat 1 atau 2 lagu. Dan sebelum kita mendengarkan sholawat, kita akan membahas dahulu tentang Ramadan. Kita sebagai umat Islam wajib bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mengapa kita wajib bergembira? Karena di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang kepada seluruh umat Nabi Muhammad ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam khutbah akhir bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan kepada umat, pasti khutbah Rasulullah itu bukan cuma dipakai untuk di zaman Rasul saja, sampai nanti yaumul qiyamah akan terpakai khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, Suara mati. Halo, Assalamualaikum. Sepertinya dari sana ya. Suaranya hilang Pak Ali ya? Hilang. Ya, dari Habib. Lagi sepertinya di dari Habib. Jakarta, ya. Lagi di kontak tim teknis di sana. Oke. Bapak-bapak, jamaah sekalian, kami mohon bersabar ya, karena mungkin ada kesalahan kelemahan sinyal di Indonesia, kita maklumilah ya. Kita semua mohon sabar untuk menunggu sambil koneksi dengan beliau lagi. Bismillah. Ya. Sudah nyambung. Ya. Alhamdulillah. Saya ulang. Suaranya kembali ini ya. Sudah terdengar? Ya, Syekh. Alhamdulillah. Sudah terdengar. Pak Ridwan, Masya Allah. Bisa berjumpa, Masya Allah, jazakallah khair. Alhamdulillah, saya ulang. Kita sebagai umat Islam wajib atas kita untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Mengapa kita harus gembira? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan, memberi kelebihan, dilipat gandakan semua bentuk amal ibadah, pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebagai satu contoh, misalnya ada satu tamu yang akan datang ke rumah kita. Dia membawa makanan, membawa minuman, membawa hadiah, uang dan sebagainya. Dia berada di depan rumah kita dan mengetuk pintu rumah kita. Dan kita tahu bahwa yang datang ini adalah orang yang akan membawa apa yang kita inginkan. Pasti dengan gembira dan segera kita akan membuka pintu itu dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi subhanallah, ini bulan Ramadan adalah bulan yang lebih daripada itu. Yang dikatakan Rasulullah SAW, di bulan itu ada satu malam adalah malam Lailatul Qadar, alladzi khairun min alfi syahr.
Bagaimana kita tidak gembira? Kita mendapatkan satu malam yang pahalanya seperti 1000 bulan. Mengapa adanya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ini terjadi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan umatnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin umatnya itu mendapatkan pahala-pahala lebih daripada umat-umat terdahulu. Karena usia umat Nabi Muhammad ini 60 sampai 70 tahun, kurang lebih rata-rata seperti itu. Akhirnya Rasulullah berjuang memintakan kepada Allah yang akhirnya Allah memberi kepada Rasul untuk umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Agar mereka umur yang pendek 60 sampai 70 tahun rata-rata umur umat Nabi Muhammad ini tetapi mendapatkan pahala yang berlipat ganda tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Timbul juga di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan membalas 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan, orang yang melakukan, kata Rasulullah, melakukan ibadah sunnah diberi pahala bagaikan ibadah wajib. Orang yang melakukan ibadah wajib diberi pahala 70 kali lipat. Luar biasa. Bagaimana kita tidak akan gembira? Ini kita dapatkan hanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan kita tidak dapat itu. Kalau kita melakukan sunnah ya dapat pahala sunnah. Melakukan wajib juga dapat pahala wajib. Tapi kalau di bulan Ramadan sunnah diberi pahala seperti melakukan wajib. Dan kalau melakukan wajib dibalas 70 kali lipat. Luar biasa Rasulullah. Karena berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bisa mendapatkan hal seperti ini. Jadi wajib atas kita sebagai umat Nabi Muhammad berterima kasih kepada Rasulullah. Karena kita selalu diperjuangkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Alhamdulillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pula, barang siapa yang memberi keringanan kepada pegawai-pegawainya, dia akan mendapatkan pula pahala, yaitu pahalanya apa? Surga. Jadi di bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang mengatakan, wah saya tidak mampu untuk berpuasa karena saya ini berat dalam bekerja. Itu sebetulnya hanya alasan. Masih banyak orang-orang yang mampu, yang lain mampu. Kenapa kita tidak mengatakan tidak mampu? Kita coba dulu dan kita bekerja. Dan insya Allah dengan pekerjaan itu Allah akan menambah pahala. Karena pekerja yang lebih sulit, yang lebih berat, di situ berat pula pahala yang Allah beri. Tapi jangan kita mengawali sebelum kita melakukan, kita sudah mengatakan tidak mampu. Di sini Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan itu adalah bulan kesabaran dan pahala yang orang-orang yang sabar adalah surga. Bulan kepedulian dan bulan ditambahkannya rizki bagi orang-orang mukmin. Siapa saja yang dalam bulan itu memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan terampuni dosa-dosanya, terbebaskan dari ancaman api neraka dan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang berpuasa. Luar biasa. Memberi makan diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Makanya ayo kita di bulan Ramadan ini di samping tadi meringankan beban pegawai-pegawai kita, terus di samping itu kita memberi makan antara sesama. Ini bulan Ramadan ini sebetulnya bulan yang mengajar dan mendidik kita. Seperti tadi Pak Ridwan menyampaikan bahwa bulan puasa adalah madrasah bagi kita. Kita kalau sudah dididik selama 1 bulan ini menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang peduli terhadap sesama, memberikan kelebihan rezeki terhadap sesama, insya Allah nanti di 11 bulan yang berikutnya akan menjadi seperti itu pula. Nah, mari kita di bulan Ramadan ini kita sambut pahala-pahala yang Allah akan berikan kepada kita dengan amal-amal yang baik. Dilanjut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang menanyakan para sahabat, "Ya Rasulullah, tidak semua bagi kami bisa memberi sesuatu untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Mungkin ada orang yang tidak mampu. Di sini yang tidak mampu tadi diwakili oleh sahabat Rasul ini. Lalu apa jawab Rasulullah?
Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi makanan memberi makan berbuka puasa meskipun berupa secicip air susu. Walaupun satu teguk air susu itu sudah dapat pahala yang besar. Seteguk air putih dapat pahala yang besar. Sebutir kurma itu pahalanya besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa jumlah yang kita keluarkan atau berapa besar yang kita sumbangkan, tetapi bagaimana keikhlasan kita dalam memberi kepada sesama. Mungkin banyak orang yang mampu dan kaya tapi dia tidak membantu sesama. Ada orang yang tidak mampu tapi dia berusaha dari duit yang dia miliki, walaupun sedikit dia berikan sesuatu, dia kasihkan kepada umat yang ada di sekitar mereka. Saya sering melihat juga di Mekah dan Madinah, itu tukang sapu di Masjidil Haram, itu kadang mereka itu membawa plastik dan membawa makanan, kurma dan sebagainya, mereka suguhkan kepada orang-orang yang berpuasa. Mereka panggil dan mereka paksa untuk mereka duduk dan makan bersama itu. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana pahala orang yang memberi makan orang-orang yang berpuasa. Apakah memberi makan dan memberi santunan-santunan itu hanya di bulan Ramadan? Apakah Allah yang kita sembah itu baik hanya di bulan Ramadan? Tidak. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan seperti Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan memang dilipat gandakan, gunanya apa? Untuk menutup kekurangan-kekurangan kita selama 11 bulan ya. Selain bulan Ramadan kan banyak kurang. Oleh karena itu dengan bulan Ramadan itu kita ambil semaksimal mungkin pahala hingga kesalahan dan dosa kita tertutup daripada pahala-pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya bisa masuk bulan Ramadan di tahun ini sempurna, bisa menjalankan amal-amal ibadah dengan sempurna, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan beban kita. Dan kita berterima kasih juga bahwa tahun ini kita bisa melakukan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih di masjid-masjid kita. Tidak seperti beberapa tahun yang lalu kita sedih, kita tidak bisa merasakan sholat nikmat di dalam masjid. Tapi alhamdulillah semua ada kebaikannya. Seperti tadi pembawa acara mengatakan pimpinan daripada masyarakat Indonesia Qatar tadi mengatakan bahwa kami menjadi imam di rumah. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini suami-suami bisa menjadi imam di dalam rumah tangga. Yang tadinya tidak pernah menjadi imam, sekarang alhamdulillah menjadi imam. Itu nikmat ini berkat daripada pandemi kemarin nih, COVID-19. Jadi COVID-19 ini membawa berkah juga bagi kita. Akhirnya suami-suami juga bisa menjadi imam-imam rumah tangga. Dan alhamdulillah Rasulullah menyampaikan pula bulan itu adalah bulan yang permulaannya merupakan rahmat. Awaluhu rahmah. Jadi awalnya ini rahmat. Kita lihat coba awal rahmat. Belum masuk bulan Ramadan aja kita sudah gembira. Nanti di awal Ramadan tuh masjid-masjid penuh. Makanan-makanan baik di masjid maupun di rumah itu luar biasa macam-macam. Itu di awal. Fase pertama. Jadi 10 hari pertama. Nanti awsatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya ini ampunan. Di situ mulai berkurang. Manusia ini dikasih ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, malah mereka kurang dalam beribadah. Mestinya dalam keadaan waktu diberi oleh Allah ampunan, di situ dia harus melebihkan ibadahnya. Coba kita lihat fase pertama rahmah, fase keduanya maghfirah, yang akhirnya itqun minan nar. Kalau orang yang sadar, rahmat itu semua penuh dengan kasih sayang. Jadi kita harap untuk seluruh umat muslim dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun yang di Qatar dan yang lain tempat, jangan kita berselisih permasalahan-permasalahan yang tidak ada artinya. Kadang permasalahan tarawih aja ribut gitu. Ada yang 8, ada yang 20, semuanya benar. Mau 8 tambah witir 3, insya Allah masuk surga. Yang 20 sama witir 3, insya Allah juga di surga. Bedanya apa Habib yang 8 sama 20? Bedanya rakaatnya. 8 rakaat, 20 rakaat. Semuanya benar dan semuanya masuk surga. Yang tidak masuk surga itu yang ribut-ribut itu loh. Masa gara-gara sholat tarawih aja, yang tidak usah diributkan. Kalau
Ya kita ini ada orang yang tidak sholat kita nasihati. Sholat wajib itu kadang yang tidak boleh ditinggal wajib itu. Kita nasihati. Kalau sholat tarawih ditinggal tidak ada apa-apa. Tidak dosa, tidak masuk neraka. Yang penting sholat isya-nya jalan. Ini sudah sholat isya tidak jalan tapi ribut permasalahan sholat tarawih. Ini lucu kadang orang-orang kita ini. Nanti, wah yang betul itu yang 8, yang 20 itu salah. Yang 8 itu surga, yang 20 itu neraka. Masa surga sama neraka kamu yang menentukan? Kan tidak perlu, sudahlah. Kita ini saudara. Muslim satu dengan muslim lain, jangan kita ini saling bertengkar. Tidak usah. Permasalahan-permasalahan kecil ini singkirkan. Yang penting kita ini bermuka yang manis terhadap saudara yang lain. Ucapkan salam, senyum kepada mereka. Ada orang yang sholat 8 silahkan. Diberi kesempatan yang mau sholat 20 silahkan. Oke semua, mau yang tidak sholat tidak masalah, yang penting sholat isya. Jadi kadang orang ini tidak sholat isya tapi ribut masalah tarawih aja. Ini yang sering di Indonesia, tapi di Qatar insya Allah tidak ada. Jadi kadang pejabat-pejabat itu karena sibuknya dia, ya sibuk. Akhirnya sholat di tempat aparat pemerintahan itu 8 rakaat dan witir 3, tidak ada masalah. Yang penting 2 salam, 2 salam, 2 salam, tidak ada masalah. Dan nanti di surga kita berjumpa kok. Tidak ada yang tidak berjumpa. Oh, kamu yang sholat 20 tidak mungkin masuk surga. Astagfirullahaladzim. Jangan. Insya Allah semuanya ada di surga. Karena menjalankan sholat. Tinggal pahalanya mungkin beda. Kalau kita melakukan 8 rakaat, pahalanya sesuai dengan apa yang kita lakukan. 20 rakaat dengan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan semuanya insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Jadi jangan sampai ada pertengkaran permasalahan beda sholat tarawih. Ini sunnah. Dan jangan juga nanti ada perbedaan masalah ini. Di Indonesia ini tadi barusan Bapak Duta kita, barusan di Indonesia ini ada yang sholatnya kemarin. Jadi tarawihnya sudah dari kemarin sudah tarawih ada. Indonesia ini luar biasa. Jadi ada yang tarawih kemarin, ada yang tarawih malam ini, ada yang tarawih besok, ada yang tarawih lagi mungkin kapan tidak tahu nanti. Jadi ini indahnya Indonesia ini. Ya sudah, terserah masing-masing mau urusan apa silakan. Kalau saya tetap ikut pemerintah aja. Kalau saya pemerintah memutuskan bahwa besok mulai sholat, oke saya ikut sholat. Soalnya pemerintah juga mempunyai orang-orang yang ahli dalam melihat hilal. Jadi kita ikuti mereka. Kalau mereka itu tidak ahli, tidak ya saya tidak akan ikut mereka. Ini ahli orang-orang hebat. Jadi di Indonesia tadi barusan diputuskan bahwa insya Allah puasa kita hari Ahad. Jadi nanti baru besok malam. Tadi siang saya bingung sama Bapak Duta Besar kita ini. Pak nanti malam kalau tarawih gimana saya ini? Acaranya kan jam 8 sini, sedangkan tarawih saya juga jam 8. Tapi saya bilang demi Bapak Duta Besar kita Pak Ridwan Hasan ini, saya undurkan tarawih saya. Tapi alhamdulillah memang diundurkan sampai hari Sabtu. Alhamdulillah Pak Hasan, Masya Allah. Ini berkat doa beliau juga ini. Jadi awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Tambah hari itu tambah besar pahalanya. Kenapa? Allah tahu bahwa manusia ini nanti kalau sudah tambah hari, tambah capek, tambah mereka ini malas beribadah. Akhirnya dikasih ampunan. Ampunan ini kan luar biasa. Terus di samping itu dikasih lagi sama Allah pembebasan dari api neraka. Woi, luar biasa. Bayangkan kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka sedangkan kita manusia yang berlumuran dosa. Jadi kita harus siap untuk menyambutnya sampai akhir Ramadan. Justru Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan beliau itu tidak pernah meninggalkan i'tikaf, mengajak anak istri beliau untuk bangun dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Dia menghidupkan malam Ramadan ini bukan dengan musik, bukan dengan istilahnya dangdutan. Kadang di Indonesia itu ada maleman. Maleman itu mungkin di Qatar tidak ada di Qatar. Di Indonesia ada. Nanti ada acara itu pas malam selikur 23. Di daerah-daerah itu ada. Itu salah. Maksudnya para wali itu maleman itu hidupkan malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Gunanya Anda mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan i'tikaf di masjid, dengan sholawat. Ini yang dimaksud, bukan terus hura-hura. Atau lagi kita kalau sudah dekat di waktu Allah akan membebaskan kita dari api neraka, kita malah tidak ada di situ.
Dicari mana ini orang ini mau dibebaskan dari api neraka kok tidak ada. Ternyata dia ada di mall. Ternyata dia lagi ada di mana jalan-jalan. Ini tidak ada manfaat. Ayo 1 bulan ini gunakan semaksimal mungkin untuk kita menjadi orang yang baik. Singkirkan semua bentuk kejelekan. Singkirkan semua bentuk permasalahan di antara kita. Hidupkan hati kita ini dengan kasih sayang. Hidupkan hati kita ini dengan peduli terhadap sesama. Hidupkan hati kita ini saling menyintai dan menyayangi karena Allah. Insya Allah kita akan hidup bahagia. Kebahagiaan itu ringan sebetulnya, enteng. Kita menghormati orang lain itu salah satu bentuk kebahagiaan. Kadang kita tidak menghormat orang lain. Kita mau orang lain seperti kita, tapi kita tidak mau ikut kepada mereka juga. Tidak mau istilahnya menghormati mereka. Jangan, kita harus juga mengerti. Jadi kalau ada orang permasalahan yang ada tidak perlu dibesar-besarkan. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita, meringankan kita menjalankan ibadah siam di tahun ini dengan sempurna. Dan yang diajarkan Rasulullah juga untuk perbanyak membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mau anna boleh, anni boleh. Kalau anni itu sendiri, kalau anna jamak, mufrad sama jamak. Kalau kita bisa, kalau berdoa itu dibuat jamak, walaupun yang baca saya sendiri. Jamak itu apa? Saya punya istri, punya anak, punya keluarga, punya teman, punya ini. Jadi semuanya ikut di dalam doa saya. Jadi jangan bakhil atau pelit-pelit dalam berdoa. Kadang ada orang yang pelit berdoa, suruh doakan orang lain tidak mau, tidak bisa. Saya tidak mau doa. Ini ada apa? Kamu tuh doa itu mulut kamu tidak bayar kok. Mulut kita tidak bayar. Ucapan yang kita sampaikan itu ringan dan membuat gembira hati yang kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bacakan itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Diperbanyak itu. Ini Rasulullah yang mengajar kita. Boleh kita doa dengan doa yang lain, dengan bahasa apapun silahkan kita berdoa. Tapi yang diajarkan Rasulullah ini karena ini sunnah min sunanin Nabi, kita baca. Menyambut untuk nanti menjelang puasa, buka puasa, baca itu. Mau sahur, baca itu. Jangan mau menjelang puasa kita ribut makanan. Ribut makannya nanti apa, ininya apa. Ternyata nanti yang diminum ya cuman air itu sama kurma. Habis itu yang lainnya sudah tidak nafsu lagi masuk ke dalam perut. Nah, perbanyak di waktu-waktu seperti itu doa kita mustajab. Waktu adzan, waktu mau buka itu doa itu diterima oleh Allah, didengar oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Di situ minta di waktu-waktu yang baik ini ya, diperbanyak. Insya Allah saya yakin saudara-saudara saya yang ada di Qatar semua adalah orang baik. Semua adalah orang yang insya Allah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Orang-orang yang selalu mendapat lindungan dari Allah. Dan mudah-mudahan Bapak Ridwan Hasan ini sebagai duta besar dan seluruh stafnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan semua bentuk tugas. Dan insya Allah bulan Ramadan ini adalah sebaik-baik bulan Ramadan untuk kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti kita akan sambung sebagaimana permintaan duta besar kita ini. Bapak Ridwan Hasan ingin saya berqasidah. Alhamdulillah saya siapkan di sini tim saya untuk sama-sama berqasidah. Saya tidak tahu lagu apa yang beliau suka. Insya Allah nanti habis qasidah mau ada tanya jawab, silahkan. Saya akan bawakan lagu karena di bulan Ramadan ini adalah bulan. Di situ bulan juga peperangan Badar. Peperangan Badar itu di bulan Ramadan. Ya, saya akan bawakan lagu Sholawat Badar. Yang insya Allah satu Qatar ini semuanya hafal dan faham. Dan insya Allah yang mengikuti ini juga semuanya hafal dan faham. Apa Sholawat Badar itu? Ini sholawat tawasul kepada Ahlil Badar. Karena Ahlil Badar itu orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada ahli badar, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan zahiran wa batina hingga dapat menjalankan ibadah siam dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon yang ada di tempat masing-masing untuk ikut teriak walaupun tidak berhadapan. Ikut teriak, gembirakan hati kita supaya hati ini senang terus. Istilahnya kalau kita ambil lagu itu, Pak, Bapak Duta kita ini, kita ingat waktu kita kecil dulu. Waktu saya SD atau TK, itu ada lagu yang sangat indah yang mestinya harus kita jalankan sampai sekarang. Lagunya, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ini penting. Buat apa kita susah? Oh, hidup itu ya cuma sementara. Jangan dibuat susah. Senangkan hidup ini dengan apa? Gembirakan dengan dekat kepada Allah. Bekerja semaksimal mungkin. Cari rezeki semaksimal mungkin untuk menjadi sarana menuju ke surga. Jadi bukan kita tidak boleh bekerja. Orang yang baik itu orang yang membaca aja, wiritan aja di masjid. Bukan. Yang kerja itu juga orang baik. Apalagi yang sampai ke Qatar sana. Itu orang-orang yang luar biasa juga. Berkorban untuk mencarikan nafkah keluarganya, guna apa? Supaya mereka hidup layak. Ini pahalanya luar biasa, lebih daripada ustadz-ustadz yang duduk di mihrab pegang tasbih. Itu yang di sana lebih hebat. Jadi insya Allah saya doakan sukses selalu untuk kalian yang ada di Qatar, yang lagi merantau, dan insya Allah semua akan mendapatkan keberkahan. Mari kita sama-sama melantunkan sholawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal iqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal iqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah rasulillah rasulillah
سلام الله على ياسين حبيب الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله وصل على النبي البري لا عد ولا حصر وآل سادة غر بأهل القدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله. Ajib. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagu kedua, qasidah yang mungkin dikenal juga di Qatar. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هلانا يا هلانا يا هلانا يا هلانا يا هلانا يا هلانا ظهر الدين المؤيد نبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هلانا يا هلانا يا هلانا أنزل الله الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلالا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا هلالا 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 ظهرت النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلالا بمحمد ذلك الفضل من الله يا
Ajib. Mestinya Pak Ridwan juga ikut sama saya, Dede. Saya lihat semangat betul ini. Duta besar kita ini, Masya Allah. Pakai mic di situ ada mic-nya. Nanti kita lanjut lagi selawat. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bisa ada kesempatan untuk bisa bertanya jawab. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, nanti bisa ditanyakan yang lain. Bismillah kalau mungkin ada pertanyaan. Terima nanti kasih. Kita lanjut salawat lagi Pak Ridwan. Siap kita. Insyaallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Syekh. Masya Allah kita merasa terhibur dengan lantunan salawat beliau. Alhamdulillah kita semakin yang tadinya ada yang ngantuk-ngantuk mungkin ya, jadi segera kembali dengar lantunan merdu suara beliau, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya yaitu tanya jawab ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Habib Syekh banyak ya yang akan ditanyakan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami persilahkan bisa langsung raise hand ya untuk langsung tanya jawab dengan beliau. Mumpung beliau masih bersama kita ini. Tafadhol, kita persilahkan. Mungkin satu orang dulu ya, satu orang dari Doha, kemudian satu dari Al-Khur dan satu dari Mesra. Tafadhol, yang siapa dulu nih? Doha, Al-Khur. Mic mohon di unmute. Sepertinya peserta masih mic-nya masih di unmute ya. Baik. Silakan bisa langsung bertanya kepada Habib Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Abdul Basit. Silakan pertanyaannya Pak Abdul Basit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertatap muka dengan Habib Syekh. Di mobil saya selalu ada qasidah dari jenengan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya hanya ingin menyampaikan, mohon nasihat saja. Kadang di bulan Ramadan ini kita begitu bergembira menyambut rahmat yang mungkin akan tercurah oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan. Tapi kadang saya juga masih ini mohon nasihatnya bagaimana kita seharusnya bersikap. Kadang itu ada berita-berita bahwa untuk menghormati bulan Ramadan mohon warung-warung tutup dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sebenarnya bagaimana? Karena kadang juga di Indonesia itu kan macam-macam masyarakatnya. Ada yang memang maaf kalau Muslim biasanya berpuasa lah pasti, sekalipun ada yang tidak gitu. Tetapi kan juga ada musafir, ada yang tidak Muslim dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana? Apa memang harus ketat atau tidak atau bagaimana? Mohon nasihatnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Abdul Basit. Alhamdulillah. Kami persilakan Pak Habib. Pertanyaan itu memang sering terjadi di Indonesia. Dan saya terima kasih bahwa CD saya atau lantunan sholawat saya selalu ada di mobil jenengan. Insya Allah sangka baik jenengan akan membawa jenengan selalu di dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kesuksesan untuk jenengan semua insya Allah. Pertanyaan tadi, warung-warung di Indonesia memang sebagian ada yang buka. Sebetulnya tidak bermasalah buka atau tidak buka. Yang penting niat buka itu untuk apa? Saya niat buka untuk jaga nih istilah bahasa Jawanya orang-orang yang mungkin berhalangan puasa untuk dia bisa membeli barang atau makanan di tempat itu. Itu niat baik masih tidak masalah. Tapi kadang ada orang yang niatnya memang untuk orang-orang yang rodok istilah bahasa Jawanya keset. Tidak mau puasa jadi diberikan tempat dan bahkan warung itu ditutup rapat.
Jadi warung-warung itu kalau bulan Ramadan jadi solehah semua. Jadi soleh. Pakai apa cadar semuanya pakai ini. Kalau buat saya, silahkan mau jual apapun silahkan. Kita jadi umat Islam, kalau kita memang tidak mau makan di situ kan aman. Yang jual juga tidak akan laku dan dia akan tutup dengan sendirinya. Daripada kita ngomel-ngomel tidak boleh jual, tidak boleh ini, akhirnya jadi masalah ribut lagi kita. Hidup ini tidak perlu ribut. Jadi yang mau buka silahkan buka. Tapi maksud saya jangan buka di depan masjid. Tahu ada masjid di depannya dia buka warung. Lah itu kan seperti menghina nanti. Atau istilahnya ngemeng-ngemeng orang yang poso. Bahkan justru gini Mas, justru saya lihat malah justru banyak orang-orang yang Islam itu sendiri yang kadang yang ngeyel. Yang non muslim dia mungkin tutup. Orang Islam berani bahkan ngerokok di jalan. Waktu saya tanya namanya siapa? Ahmad. Lu, masa Ahmad ngerokok di tengah jalan ini? Malah orang-orang kafirnya tidak berani dia merokok di situ. Dia menghormati umat Islam. Malah umat Islamnya sendiri tidak menghormati Islam itu. Jadi untuk kami buka silahkan niatnya gimana. Niatnya gimana? Kalau niatnya dia seperti tadi memberi orang-orang yang tidak tidak berpuasa atau musafir atau ini di tempat di terminal, di stasiun, silakan. Nah kalau ada orang Islam yang datang di situ ya dia sendiri yang salah. Jadi kita tidak perlu ribut masalah buka atau tidak buka. Kalau orang Islamnya tidak ada yang datang di situ kan tutup sendiri nanti. Justru yang memenuhi orang-orang Islam itu sendiri lucu. Kadang ada seorang anak dia lihat sandalnya bapaknya di warung. Dia mengatakan, ayah saya ada di sini. Akhirnya bareng sama ayahnya berdua rokokan di siang hari di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal satu hari kita tidak puasa dengan sengaja, itu tidak bisa kita balas dengan puasa setahun. Satu hari. Eman-eman kalau buat saya. Insya Allah pertanyaan tadi silahkan yang mau buka, bukalah warung Anda silahkan. Dan saya minta untuk orang-orang Islam, jangan pergi ke warung di siang hari. Kalau sudah sore hari mendekati buka, beli apa-apa adanya. Dan afdolnya kalau mau buka warung memang dekat buka itu lebih afdol. Lebih afdol. Tapi saya tidak pernah melarang orang mau buka warung apapun, saya yang tidak masuk situ. Sayanya aja yang saya tegur. Saya tidak negur warungnya. Kalau saya negur warungnya jadi ribut, lebih baik saya negur diri saya. Kamu jangan ke warung selesai. Koten nggih Mas. Asli pundi jenengan Mas? Aslinya mana Bapak? Saya asli Jember, Beb. Asli Jember. mana? Semarang. Jember. Oh Jember modok. Waduh Jawa nih. Ya sukses selalu 15 Mas. tahun di sini. Oke pertanyaan lain. Baik, terima kasih Syekh Habib atas jawabannya. Yang kedua kita persilahkan Pak Arif Nugroho dari Al-Khur ya. Perwakilan Al-Khur, silahkan menyampaikan pertanyaan. Pak Ali mungkin masih di unmute ini. Peserta masih di unmute. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suara masih ya. Fadhol. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Arif dari Al-Khor Qatar, Bib. Ada dua pertanyaan, Bib. Yang pertama, menyambut bulan Ramadan ini, apa sih kebiasaan dulu Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi ketika Ramadan? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita kangen atau rindu untuk ke Solo, tapi karena COVID dan kita jauh dari Qatar, apa yang seharusnya kita lakukan untuk memutus kerinduan itu, istilah biar kita tidak sudah lama tidak ke Solo dan lain sebagainya. Mohon doanya, Bib. Itu aja. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah. Jenengan asli mana tadi? Saya Semarang, Bib. Adiknya Mas Cocok, Bib. Oh ya, pada desone. Alhamdulillah pertanyaannya, kebiasaan Habib Anis menjelang Ramadan, beliau mempersiapkan ya acara-acara selama bulan Ramadan.
Di antaranya takjil, buka bersama. Setelah itu nanti malamnya ada sholat taraweh. Sholat taraweh di situ, nanti di akhir setelah sholat taraweh ada majelis santai setelah taraweh. Jadi di situ diberi oleh beliau makan, nanti dengan kita minum teh, luar biasa, nikmat, dibuat santai. Jadi sebenarnya begini, ibadah itu tidak harus, istilahnya orang sekarang kan kadang kayak tentara dipaksa semua, tidak perlu. Kita ibadah itu, ayo ada waktu taraweh, nanti waktu baca Quran, nanti ada waktu yang longgar itu di situ buat cerita-cerita yang baik sambil minum dan makan, itu kebiasaan Habib Anis. Nanti siang jam 2, jam 2 beliau juga ada kajian tafsir Al-Quran di situ. Luar biasa. Dan alhamdulillah saya sempat berapa puluh tahun ikut bersama beliau di situ. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara melepas rindu? Melepas rindu itu selalu menyebut namanya, melihat wajahnya, itu biasanya kerinduan hilang. Jadi kalau jenengan orang Semarang kepingin melepas rindu, kepingin rindu ke Solo, setel CD Habib Syekh. Insya Allah. Atau ke CD Habib Syekh, nanti kamu lama-lama kan hilang rindunya. Setel itu acara-acara Habib Syekh di Semarang kan kemarin saya baru dari UIN Wali Songo Semarang. Saya hadir. Insya Allah saya juga rindu dengan jenengan Mas. Bukan tidak rindu, kita ini saling merindu. Kenapa? Kita mempunyai satu hati yang sama. Hati perindu itu biasanya nikmat betul. Memang kita jauh tapi tidak pernah jauh. Kenapa? Yang membuat dekat kita adalah kecintaan dan kerinduan ini tadi. Insya Allah tambah rindu itu tambah nikmat. Sewaktu saya merindukan Madinah, itu waktu saya di Solo itu rindunya itu membayangkan macam-macam kenikmatan. Tapi setelah saya sampai di Madinah, kenikmatan yang ada di dalam bayangan saya itu hilang semua. Nanti contohnya jenengan misalnya dari Qatar pulang ke Indonesia, ke Solo, rindunya itu yang bayangan yang indah-indah itu hilang kabeh. Yang ada loh kok kayak gini, ndak gumun gitu loh. Tapi waktu di Qatar itu tambah nikmat, ada rindu itu nikmat. Jadi orang itu kalau misalnya maaf, kita punya istri kita misalnya di Indonesia. Sebelum kita berjumpa dengan istri itu dengan WA, dengan telepon, itu rasa rindu itu tambah itu terus. Tapi setelah berjumpa, yes podo wae. Yes kayak gitulah. Ya Mas ya, rindu itu indah, rindu itu nikmat. Dan saya doakan supaya Anda rindu terus untuk menghilangkan sementara kerinduan itu. Setel qasidah Habib Syekh. Ajib. Ikuti YouTube Habib Syekh. Ada YouTube-nya. Ikuti YouTube Habib Syekh. Di-subscribe Mas. Jangan cuma dilihat aja. Subscribe sama ting-ting itu. Ada belnya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Baik Habib, terima kasih jawabannya. Untuk dimaklumi oleh para jamaah sekalian, satu pertanyaan kita batasi 1 menit ya. Karena banyak yang ingin bertanya, mau menyampaikan pertanyaan, kita batasi 1 pertanyaan 1 menit. Silakan dilanjut Pak. Dari ini dulu nih, dari Mesra, dari Mas Said Wakra. Kalau tidak ada, silakan ini yang raise hand. Muhammad Faik Fahrezi, silakan disampaikan pertanyaannya 1 menit ya. Muhammad Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 1 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya Habib. Ya. Bagaimana cinta sholawat padahal saya itu tidak pernah bertemu Rasulullah. Begitu Habib. Oh, Masya Allah. Lebih jelasnya, saya itu hobi bersolawat.
Tapi sedangkan saya kan tidak pernah bertemu Rasulullah. Nah itu bagaimana Habib? Mohon Masya Allah. penjelasannya. Siap. Bismillah. Saya pun juga tidak pernah bertemu Rasulullah, Mas. Jadi solawat itu yang kita ucapkan, setidak-tidaknya ini hadis Rasul. Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan solawat dan salam yang kita ucapkan kepada Rasulullah. Yang disebut kita, nama kita dan ayah kita. Misalnya saya bersolawat, Syekh bin Abdul Qadir bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Disampaikan setiap saat. Itu perjumpaan kita sama Rasulullah. Walaupun saya secara fisik tidak pernah jumpa, mimpi tidak pernah mimpi, tapi nama saya setiap saat telah disampaikan malaikat kepada Rasulullah. Itu cukup. Nah syukur-syukur nanti insya Allah bisa berjumpa. Perjumpaan itu tidak harus istilahnya di dunia, di akhirat pun nanti juga akan bisa berjumpa. Kencangkan kita bersolawat. Contoh kalau kita sering kirim solawat kepada Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan nanti kalian akan bersamaku kata Rasulullah di akhirat. Saya sering kirim solawat, kirim WA sama Bapak Dubes kita ini, Pak Ridwan. Saya kirim tiap hari mungkin ada 1000 WA-an terus. Saya yakin Pak Ridwan sudah paham, baru bunitik, oh ini Habib Syekh. Langsung, begitu pula Rasul Muhammad SAW. Kalau jenengan tiap hari kirim 1000 kali solawat, Anda adalah nama yang sangat dikenal oleh Rasulullah SAW. Berikut ayah Anda, ya, insya Allah. Siap. Ini pertanyaan berikut. Baik, terima kasih Habib Syekh atas jawabannya. Ini banyak sekali pertanyaan di chat ya, saya tidak sempat membacanya. Yang raise hand aja dulu nih kita utamakan. 1 menit ya, Pak Hari, silahkan. Suaranya masih di mute. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nuwun sewu, saya Habib. Saya dari Jawa Timur ini. Ya, saya udah lumayan lama di Qatar. Singkat aja Habib. Saya ingin bertanya, nuwun sewu, itu kalau tadi pahala itu dilipat gandakan karena berbuat baik, apakah kalau dosa juga dilipat gandakan siksanya di waktu di bulan Ramadan, Habib? Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah, pertanyaan bagus. Pahala dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu sekecil, sebesar apapun dosa yang kita lakukan dianggap kecil di sisi Allah. Ini luar biasanya. Karena kita menjadi umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan. Pertanyaan yang tadi tetap kalau pahala dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan, itu pasti. Tetapi kita yakin Allah itu maha baik, Allah itu maha luar biasa. Sebesar apapun salah yang kamu lakukan dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kamu mau bertobat. Dan sekecil apapun amal kebaikan yang kamu lakukan dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kita punya Allah luar biasa, kita tidak usah putus asa. Dosa yang pernah kita lakukan sebesar apapun pasti akan diampuni kalau kita mau bertobat. Di waktu bulan Ramadan kalau kita berbuat baik dilipat gandakan, dan kalau kita berbuat dosa pasti sama Allah juga dilipat gandakan. Tapi saya masih punya keyakinan Allah Subhanahu wa taala maha baik, tidak akan melipat gandakan dosa kita insya Allah semenjak kita mau bertobat. Insya Allah Mas, siap kita semangat. Dikatakan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bayangkan orang yang sudah berlumuran dosa besar yang luar biasa, Allah masih mengakui sebagai hambanya. Dan la taqnatu, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Semua dosa kecil di sisi Allah kalau kamu mau bertobat. Ngoten nggih? Yang Jawa Timur. Mudah-mudahan sukses selalu. Modelnya wis kesuwen ning kono modelnya. Jazakallah Habib. Ya. Baik, terima kasih Habib. Pertanyaan berikutnya kita persilahkan kepada jamaah yang ada di Qatar ya.
Silakan langsung raise hand. Pertanyaan disampaikan 1 menit saja karena waktu kita sampai jam 17.35 menit waktu Qatar. Setidaknya masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan. Silakan, kami persilakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian yang ada di Qatar untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Habib Syekh. Baik, Habib, saya coba tengok yang ada di chat ya. Ini banyak sekali yang masuk, tidak bisa saya bacakan. Mohon maaf ya, semuanya tidak bisa saya bacakan satu persatu karena banyak sekali yang masuk. Ada yang bisa bantu bacakan pertanyaannya? Saya nggak bisa baca di laptop ini. Oke, boleh saya bantu bacakan, Tar? Silakan Pak Ali. Jazakallah khair. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari ini, Beb, dari Mas Erik Cale dari Madura katanya. Saya dari Madura, ada yang pengen saya sampaikan sama beliau, Habib Syekh, secara langsung. Please. Nah, oleh karena itu, mungkin Mas Erik Cale bisa menyampaikannya secara langsung mungkin, Mas Erik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini karena saya sambil laundry, karena pengen menyampaikan sama beliau ini lagi laundry sambil nunggu laundry sambil dengerin Habib. Ya. Saya dari Madura, Habib. Mungkin Habib masih ingat waktu 2000-an saya masih kecil, Habib pernah ke desa saya. Di Madura itu kalau sana naik perahu kalau mau ke desa. Oh iya. Nah, waktu itu almarhum abahku yang dari Solo itu pernah menjadi salah satu mengundang Habib untuk datang ke Madura di desa saya. Saya mau pengen doanya sama Habib mungkin dengan sama yang ada di sini. Doanya semoga beliau tenang di sana. Dan saya juga tinggal di Surabaya dan saya juga salah satu saya selalu datang ke Sulawesi. Kalau saya datang ke acara dan Habib, saya selalu ingat ada abah saya itu waktu itu datang ke gitu. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya kurang jelas, tapi saya memang pernah ke Madura dan saya memang naik perahu dari Belega. Dari Belega menuju ke daerah situ. Naik perahu dan alhamdulillah di tengah malam perahunya itu macet di jalan. Jadi saya ingat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi di atas kapalnya ini terombang-ambing. Tapi alhamdulillah ya selamat sampai di Madura dan pulang ke Solo. Pertanyaannya saya kurang jelas. Saya doakan jenengan sukses selalu Mas. Dan mudah-mudahan dalam mencuci cleaning, laundry. Insya Allah jenengan sukses. Ya mudah-mudahan bisa pulang kembali ke Madura dengan membawa hasil yang berkah. Manfaat dunia wal akhirah. Sampai jumpa lagi di Madura. Siap. Itu ada Pak Syekh Rahman dari Al-Khur. Silakan Pak. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan aja berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan ini. Minta sedikit mungkin nasihat atau tips dari Habib berkaitan dengan dunia medsos Habib yang bisa mengurangi pahala puasa kita di bulan Ramadan. Apa yang sebaiknya secara bijak yang kita lakukan di era digitalisasi ini, banyak berita, banyak macam-macam yang akhirnya membuat kita malah ikut-ikutan gitu. Apakah itu nanti akan mengurangi pahala kita? Mohon tipsnya Habib. Terima kasih. Alhamdulillah pertanyaan yang bagus.
bagaimana untuk menjaga supaya kita ini puasanya pahalanya tidak hilang. Kalau puasanya sah, ya puasanya itu sah. Orang memainkan atau melihat sesuatu di media sosial ini yang kurang baik itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Caranya bagaimana? Jangan kita buka HP kita kecuali ada tujuan. Jangan kita ini sekarang kita termasuk saya. Jadi kalau mau pulang ke rumah ada HP terus kepinginnya buka. HP langsung buka. Jadi kalau lihat HP itu tangan ini gatel gitu. Kepinginnya langsung buka. Nanti akhirnya buka ini dapat berita ini, dapat berita. Ini tidak manfaat. Jadi kalau bisa diusahakan di bulan Ramadan tidak membuka HP kecuali itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Oh mungkin ada orang saya ini hari ini saya ingin memberi kabar kepada dubes kita. Bahwa saya begini, itu ada tujuan. Tidak ada tujuan apa-apa dia buka. Dia cari-cari, kadang cari-cari profil. Lihat profil orang, kadang lihat apa statusnya orang. Buat apa? Tidak ada artinya. Jadi kan kita lihat, kita ini kalau buka HP sama buka Al-Quran. Banyak HP-nya. Coba waktu kita buka HP ini diganti dengan membuka mushaf. Subhanallah. Satu hari bisa 10 juz. Tapi kalau kita buka ini, subhanallah, ini setan betul ini beritanya. Saya kalau mengatakan HP ini, tapi semua ada manfaatnya ya. Bukan tidak ada manfaat, media ini manfaat. Contohnya seperti saat ini, saya tidak ke Qatar, tapi orang Qatar lihat saya lihat orang Qatar. Ini kan manfaat. Tapi kalau buat yang lain tidak manfaat. Jadi gunakan HP dan semua media ini, kalau tidak ada tujuan jangan dibuka. Selesai, insya Allah tidak ada masalah apa-apa. Kalau nganggur buka ya terus tambah panjang. Dan memang itu pinter caranya mengganggu umat Islam juga, mengganggu kita ini semua. Akhirnya sampai bangun tidur itu pertama yang dipegang HP. Mau tidur yang dilihat HP. Mau kemana pun HP. Akhirnya sekarang ya sudah, kita ini tidak bisa menghindar ini. Cuman kita ambil manfaatnya aja. Kalau tidak manfaat jangan ditaruh di tasmu. Insya Allah media ini sangat manfaat sebetulnya. Kalau dipakai kemanfaatan. Jadi madorot kalau dipakai kemadoratan. Siap. Baik. Terima kasih Habib atas jawaban-jawaban yang disampaikan. Namun sayang sekali ini banyak sekali pertanyaan ya yang muncul di chat, kemudian yang resen belum bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti ada kelanjutan daripada kajian-kajian dari IMSKA ya. Untuk misalkan di sini tidak puas dengan pertanyaan-pertanyaannya nggak bisa dijawab karena waktu ya. Sayang sekali kita masih ingin berlama-lama dengan Habib ini. Karena Masya Allah ini adalah majelis yang sangat mulia sekali. Namun sayang kita terbatas oleh waktu Habib. Dan insya Allah kajian-kajian seperti ini nanti akan dilanjutkan karena ada program IMSKA ya. Selama Ramadan penuh itu sebagai info pada jamaah sekalian yang ada di sini juga. IMSKA mengadakan acara-acara pengajian juga seperti ini selama Ramadan ya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, dan itu mengundang dai-dai dari tanah air. Dan insya Allah itu kita tidak boleh untuk melewatkannya, kesempatan yang sangat baik sekali untuk menuntut ilmu. Saya sebagai moderator mempersilahkan kepada Al-Mukarram Habib Syekh untuk menutup ya pengajian kita ini dengan pembacaan doa. Tafadhal Syekh. Bismillah. Saya akan tutup dengan sholawat satu lagu. Setelah itu kita berdoa. Soalnya saya lihat Bapak Dubes kita masih asik bersolawat. Ya Alhamdulillah, satu lagu aja. Dan insya Allah nanti saya akan datang ke Qatar. Saya ingin bawa tim saya ke Qatar, akan duduk di sana 2 minggu, apalagi nanti di bulan November. Jadi pas sekalian acara sholawat dan melihat sepak bola. Ya, jadi sekalian, insya Allah bisa duduk di sana dan insya Allah kita akan jumpa lagi langsung tatap muka bersama insya Allah. Amin. Jazakumullah khairul jazaa. Dan saya nanti ada acara juga dengan PCI NU Qatar. Insya Allah rencananya itu di tanggal 16 April rencananya nanti. Insya Allah kita bisa gabung juga, rencananya seperti itu. Mari kita tutup dengan qasidah dan tutup dengan doa. Dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf dan kesalahan saya atau kekurangan saya.
kepada Bapak Dubes kita, Pak Ridwan Hasan dan keluarga besarnya, serta semua keluarga besar KBRI yang ada di Qatar, dan semua masyarakat Indonesia yang saya cintai yang ada di negeri rantau di Qatar ini. Insya Allah kita selalu mendapat ridho Allah dan ridho Rasulnya, dan bisa mengamalkan ibadah puasa dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dhaharadinul mu'ayy. Oh, ini sudah lupa, maaf. Saya akan bawakan lagu salatun. Salatul bisalamil mubini binuqtatid da'ini ya gharami. Salam 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 ya Rasulullah ya qawi jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin. Salat bisalamil mubini binuqtatid da'ini ya gharami. Salam 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 ya gharami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ya Karim. Ya Rabb, mudahkan kami dalam menjalankan semua ibadah ketaatan di bulan Ramadan ini. Perjumpakan kami dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat wal afiah dan selalu meningkat iman dan takwa kami. Allahumma ya Allah, singkirkan semua penyakit-penyakit ya Rabb bagi kami dan siapapun yang lagi sakit, agar kami dan mereka semua sehat dan selalu dapat menjalankan taat dengan sempurna. Allahumma ya Rabb, sembuhkan di antara kami yang lagi sakit. Selesaikan permasalahan-permasalahan kami, permasalahan bangsa kami, permasalahan saudara-saudara kami. Ya Rabb, angkat semua bencana dan musibah yang ada di negeri ini. Jadikan ya Rabb negeri ini, negeri kami aman, negeri kami aman. Ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Allahumma ya Allah, selamatkan umat Islam dimanapun mereka berada. Jadikan kami dan mereka semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Allahumma ya Allah, jadikan puasa tahun ini adalah puasa yang penuh dengan berkah bagi kami, penuh dengan ampunan ya Rabb, dan perjumpakan kami dengan Lailatul Qadar alladzi khairun min alfi syahr. Ya Rabb, jangan kau jadikan bulan puasa ini adalah bulan puasa terakhir bagi kami. Jadikan puasa ini ya Allah puasa yang akan memperjumpakan kami dengan bulan-bulan puasa di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah. Ya Rabb, panjangkan umur duta besar kami ya Allah, akhina Bapak Ridwan Hasan ya Rabb, dan keluarga besarnya serta seluruh stafnya dan siapapun yang mengikuti acara ini. Berilah kesehatan, panjang umur, kenikmatan, keberkahan dalam menjalankan semua ketaatan. Dan kau beri ya Allah kemampuan dalam menjalankan semua amanat yang telah kau berikan kepada kami dan mereka. Ya Rabb, akhirilah usia kami semua dengan husnul khatimah. Dan jadikan kami semua menjadi penghuni surgamu bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami selamat dalam menjalankan kehidupan dunia ini hingga akhirat nanti. Jadikan anak cucu kami min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Selamatkan rumah tangga kami, selamatkan rumah tangga kami, selamatkan mata pencaharian kami, selamatkan usaha-usaha kami, selamatkan ya Allah sisa-sisa hidup kami ini, agar kami menjadi manusia-manusia yang kau ridhai, manusia diridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Dan kabulkan semua hajat saudara-saudara kami yang merantau di Qatar ini ya Allah, dan semua saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini. Kabul hajatnya, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Ala hadini wa kulli niyatin salihah bisidil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Habib Syekh yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kami, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dubes kita serta jamaah kaum muslimin muslimat yang hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Selanjutnya saya selaku moderator mewakili KBRI serta IMSKA Permika mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan kesehatan selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, terima kasih banyak. Syukran jazilan. Sama-sama. Syekh, terima kasih banyak. Salam hormat dan salam. Jumpa di Qatar. Amin, insyaallah. Insyaallah. Amin. Jazakumullah khair. Insyaallah sampai ketemu di sini nanti. Amin, amin. Salam buat semua pemirsa yang tidak mungkin kami say hello satu persatu. Terima kasih banyak telah hadir dan insya Allah dalam kesempatan berikutnya, suaranya mana? Ya, dalam kesempatan berikutnya kita dapat bersilaturahmi lebih lanjut. Terima kasih Bapak Dubes. Baik, terima kasih. Jangan lupa dengarkan sholawat Habib Syekh habis ini. Ya, ya sudah.